Simposium 1 ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat, Dr. Putu Wijaya Kandi, spesialis THTKL Konsultan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Putu Wijaya Kandi, spesialis THTKL Konsultan, lahir di Jombang 20 Juni 1978. Beliau menempuh pendidikan dokter umum dan dokter spesialis THTKL dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret dan mendapatkan gelar konsultan bronkoesofagologi pada tahun 2017. Saat ini beliau bekerja sebagai staf di Departemen THTKL RSUD Dr. Muardi FKUNS di Subdivisi Bronkoesofagologi. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Instalasi Gedung Rawat Inap Flamboyan RSUD Dr. Muardi dan Ketua PerhatiKL Cabang Solo. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada moderator dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Dr. Nadia, host sekaligus MC, yang kami hormati para guru besar, senior, dan teman sejawat, dan dokter umum yang bergabung pada webinar pada pagi hari ini. Baiklah, pada para peserta webinar pada simposium pertama ini nanti akan ada 4 pembicara seperti yang disebutkan oleh Dr. Nadia tadi. Yang pertama adalah Dr. Amsyar Akil, spesialis THTKL Konsultan, Dr. Agus Surono PhD, MSc, spesialis THTKL Konsultan, Dr. Wayan Sucipta, spesialis THTKL Konsultan FICS, dan Dr. Elvi Sulka, spesialis THTKL Konsultan. Sebelum penyampaian makalah dari para narasumber, kita akan menyapa dulu pembicara pertama, yaitu Dr. Amsyar. Dr. Amsyar, apa kabar, Dok? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Alhamdulillah. Sebelum beliau memaparkan materinya, akan saya bacakan sedikit tentang kurikulum vitae beliau. Dr. Amsyar Akil, beliau menempuh pendidikan S1 spesial dokter umum dan spesialis THTKL di FK Unhas, kemudian melanjutkan program doktoral di Universitas Hasanuddin, dan juga sebagai konsultan bronkoesofagologi pada tahun 2009. Saat ini beliau bekerja menjabat sebagai Sekretaris Umum ID Wilayah Sulselbar dan juga saat ini sebagai Ketua Kodi Bronkoesofagologi Perhimpunan Ahli THTKL Indonesia PerhatiKL. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Amsyar untuk menyampaikan materinya dengan judul Benda Asing Esofagus. Monggo, Dok, saya persilahkan, Dok, waktu 10 menit. Ya, terima kasih Dr. Putu. Ini moderator andalan kita di Kodi BE. Apa kedengaran saya punya suara, maaf? Jelas, Dok. Sudah jelas, Dok. Jelas, oke. Saya share screen dulu, Dok. Ya, bisa terlihat barangkali? Sudah, Dok. Sudah jelas, Dok. Ya, baik. Jadi pagi hari ini saya akan memaparkan bagaimana sih itu benda asing esofagus, karena kasusnya itu banyak, ya, terutama setelah pandemi sudah mulai berkurang ya ini. Nah, benda asing esofagus itu sebenarnya adalah semua benda baik berupa makanan atau benda padat lainnya yang tertelan dengan sengaja atau tidak sengaja yang dapat menyebabkan sumbatan atau perlupaan esofagus. Nah, esofagus ini adalah tempat tersering ya di antara seluruh traktus yang ada di traktus pencernaan, ya, tempat tersering tersangkutnya benda asing atau bolus makanan, dan sekitar 80–90% ya objek yang tertelan tersebut sebenarnya dapat mencapai gaster tanpa intervensi yang khusus, dan diharapkan dalam 24 jam biasanya sudah bisa keluar. Nah, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya pada anak, ya, kemudian pada orang-orang yang mempunyai kelainan-kelainan anatomik atau kelainan-kelainan neurologik pada esofagus, itu biasa menjadi masalah. Ya. Nah, benda asing yang paling banyak
yang tertelan itu adalah makanan dan bukan makanan. Yang makanan itu terbanyak berupa tulang dan daging. Nah, ini yang paling sering terjadi pada yang dewasa. Sedangkan yang bukan makanan itu paling sering ada koin dan uang palsu. Ini terjadi pada anak-anak, diikuti dengan benda asing gigi palsu sebesar 15-10%. Yang paling banyak datang ke UGD itu adalah benda asing yang tertelan pada anak-anak sekitar 80%. Nah, apa penyebabnya sehingga benda asing tersebut bisa nyangkut, ya, bisa nyangkut ke dalam esofagus? Ini ada beberapa penyebab yang biasanya itu disebabkan oleh kegagalan mekanisme proteksi yang normal pada pasien. Jadi misalnya saat tidur, ya, misalnya pada pasien yang memakai gigi palsu dan tetap menggunakan pada saat tidur, itu biasanya tanpa sadar tertelan. Kemudian pada pecandu alkohol yang inkoordinasi, kesadaran kurang, kemudian pada serangan epilepsi dan tidak sadar. Juga ditentukan oleh faktor fisik, ya, ekspresi emosi. Jadi pada orang-orang yang dalam keadaan marah itu biasanya bisa tidak terkontrol, apalagi kalau dia memakai gigi palsu atau memasukkan makanan atau sesuatu dalam mulut, itu bisa langsung tertelan. Kemudian faktor umur juga pada orang-orang tua, di mana dia punya sensitivitas daripada palaten itu sudah berkurang, sehingga sesuatu yang ada di dalam mulut itu biasanya mudah tertelan. Kemudian ada faktor gigi, di mana pada beberapa orang, ya, anatomi gigi atau susunan gigi yang kurang bagus, ya, kemudian faktor-faktor medikal atau operasi-operasi yang dilakukan pada daerah gigi dan mulut. Nah, yang paling sering itu yang kita dapatkan adalah karena kekurang hati-hatian, yaitu memasukkan benam mulut, ya, terutama ini pada orang tua yang membiarkan anaknya makan sambil berlari-lari, ya, makan dan minum tergesa-gesa. Kemudian yang membolehkan anak makan sambil bermain atau memberikan permen atau kacang pada anak yang gigi molarnya belum erupsi. Juga yang paling sering kami temukan di Makassar ini ada beberapa orang tua yang sering menggunakan jimat yang biasanya dia lekatkan pada baju anaknya, biasa dibungkus warna hitam yang dilekatkan bersama peniti atau pin. Itu kadang-kadang juga tanpa sadar anaknya mengambil dan membuka dan memasukkan ke mulut, dan ini banyak kasusnya yang kami temukan. Nah, di mana benda asing itu tersangkut, ya, di sepanjang esofagus. Jadi ada beberapa penyempitan, ya, ada 3 penyempitan secara garis besar, yaitu yang pada bagian proksimal, di mana di situ terdapat cricopharyng muscle, jadi jaraknya sekitar 14-16 cm dari gigi incisivus. Kemudian di bagian mid esofagus di sana ada 2, yaitu persilangan antara bronkus dan arcus aorta yang jaraknya 22-24 cm, dan pada esophagogastric junction pada daerah sphincter bawah esofagus, ya. Nah, yang paling banyak tertahan itu sekitar 74% benda asing itu di bagian proksimal, yaitu pada penyempitan cricopharyng, kemudian pada mid esofagus dan pada bagian distal. Nah, yang pada bagian distal ini paling sering pada orang dewasa, ya, sekitar 68%, dan ini biasanya diikuti dengan kelainan-kelainan yang ada pada daerah distal esofagus, ya, baik kelainan akalasia atau kelainan-kelainan anatomi yang ada di verticulum atau pada esophageal esophagitis. Nah, ini kita juga harus perhatikan, ya, bahwa antara esofagus dengan trachea ini sebenarnya ada dinding yang biasa kita sebut sebagai partiwol yang sangat tipis, ya. Ini juga pada anak-anak, ya, bisa menyebabkan penekanan pada daerah trachea oleh karena kartilago trachea pada anak-anak belum terlalu matang, masih lunak, sehingga benda asing yang masuk ke dalam esofagus itu bisa menekan daerah trachea sehingga menimbulkan gejala-gejala gangguan pernafasan. Nah, kapan kita mendiagnosis? Diagnosis ini bisa ditegakkan dari anamnesis, ya. Yang paling sering itu anamnesis adalah riwayat tertelan. Jadi biasanya orang dewasa atau orang tua daripada anak itu bisa menyebutkan anaknya kapan tertelan, kemudian
jenis benda asing yang tertelan, ini informasi yang bagus. Yang sulit itu kalau tidak ada data, ya, terutama pada anak-anak. Dan biasanya keluhan yang umum itu adalah disfagi, ya, disfagi dan sensasi mengganjal, dan pada orang dewasa bila benda asingnya ada di daerah servikal itu biasanya mudah menunjuk, ya, lokasi benda asing tersebut di mana. Kemudian tanda-tanda hipersalivasi terutama pada benda asing yang menyebabkan obstruksi total pada esofagus, biasa disertai regurgitasi, tersedak, ya, atau muntah. Nah, odinofagi ini adalah suatu keluhan-keluhan yang harus mendapat perhatian khusus, ya, perhatian khusus, ya, nyeri pada waktu menelan ini oleh karena biasanya sudah terdapat tanda-tanda laserasi atau perforasi pada daerah esofagus. Gangguan gejala pada bayi dan anak itu biasanya anak rewel, tidak mau makan, dan hipersalivasi. Nah, kemudian ini adalah yang tadi saya sebutkan, yang biasanya pada anak ada gangguan pernapasan yang terjadi akibat kompresi benaris pada trachea, itu biasanya dalam bentuk wheezing, batuk, dyspnea atau stridor. Nah, gejala-gejala yang mengarah pada gangguan pernapasan itu dapat pula terjadi pada orang besar, ya, atau orang dewasa disebabkan karena aspirasi sekresi yang berlebihan akibat obstruksi total, dan bisa juga disebabkan oleh erosi benda asing yang mengakibatkan perforasi pada esofagus ke daerah trachea. Nah, untuk pemeriksaan fisik biasanya pada pasien-pasien yang terkena benda asing atau anak itu, ya, pasien tampak cemas, kemudian tidak nyaman bila menelan. Yang harus kita fokuskan itu adalah bagaimana patensi daripada jalan nafas, ya, apakah masih bagus apa tidak. Kemudian kita lihat tanda-tanda vitalnya, kemudian tanda-tanda adanya komplikasi, ya, anamnesis, apakah ada riwayat hematemesis, kemudian pada auskultasi kita lihat ada bunyi pernafasan abnormal, kemudian lihat tanda-tanda di sekitar leher dan dada, ya, apa ada emfisema, ya, atau tanda-tanda fluktuatif absces, ya. Kemudian kita lihat juga bila ada pembengkakan, eritema, kemudian perabahan lunak atau tenderness dan krepitasi pada leher, itu bisa kita curiga bahwa sudah ada perforasi pada daerah orofaring atau esofagus pada bagian proksimal. Nah, diagnosis ini bisa ditegakkan dengan fotofolos AP atau lateral di daerah leher atau dada atau abdomen, dan bila perlu, bila kecurigaan, bila sudah benda asing sudah turun jauh, bisa dilakukan foto pelvis. Dengan foto lateral itu kita bisa melihat posisi, ya, jenis dan jumlah benda asing, ya, jumlah benda asing. Kemudian bisa juga melihat adanya tanda-tanda perforasi terutama pada daerah servikal dan mediastinal. Jadi pada foto polot juga ini tanda-tanda perforasi yang biasa kita lihat, ya, tanda dini perforasi itu biasanya terlihat adanya gambaran udara bebas emfisem pada daerah cervicalis bagian lateral, yaitu di daerah dorsal daripada otot cricofaring di dalam rongga retrovisceral, ya, di depan korpus vertebra cervicarnum, ya. Jadi ini salah satu kegunaan dari foto AP, ya, lateral, ya, kita bisa membedakan. Jadi pada kasus-kasus ini kita lihat ada aja gambaran daripada double coin-nya. Ini double coin-nya yang hanya bisa kelihatan pada posisi lateral. Kalau dia pada posisi AP biasanya sulit untuk dibedakan. Nah, kemudian ini juga, ya, koin, kemudian ini peniti, ya. Kemudian yang harus kita bedakan sebenarnya adalah benda asing logam, ini pada banyak anak, dengan benda asing disk baterai atau baterai jam. Oleh karena penanganannya ini berbeda, ya. Kalau yang disk baterai jam ini harus segera dilakukan, kurang dari 24 jam harus segera bisa diekstraksi karena akibat yang ditimbulkan oleh baterai jam itu bisa menyebabkan luka bakar pada mukosa. Dan kalau kita bisa lihat pada pemeriksaan esofagoskopi, ya, mukosanya itu kehitaman, ya, kehitaman pada disk baterai. Nah, kemudian yang paling penting di sini bahwa tidak
tidak semua radiologis bisa menggambarkan adanya benda asing, terutama benda asing yang radiolusen, ya. Tetapi kita harus tetap berpegang pada gejala klinik, ya. Jadi bila gejala klinik ada persisten meskipun hasil radiologis negatif, evaluasi esofagoskopi tetap diperlukan. Nah, bagaimana penata laksananya? Ya, penata laksanaannya itu tergantung dari bervariasi, ya, tergantung dari umur pasiennya, kemudian ukuran daripada benda asing, kemudian bentuk benda asing, dan dari lokasi benda asing tersebut. Jadi berdasarkan American Society of Gastrointestinal Endoscopy, ekstraksi benda asing itu bisa dilakukan secara emergency atau immediate, terutama pada kasus-kasus pada esofageal yang obstruksinya total, ya, di mana terjadi, yang ditakutkan di sini adalah terjadi aspirasi ke dalam saluran bernapas. Kemudian disbatrei yang pada esofagus yang bisa menyebabkan luka bakar tadi, kemudian benda-benda tajam yang ada pada esofagus. Ini disebabkan oleh karena bila benda tajam tersebut melewati esofagus, dia akan bisa menyebabkan perlukaan atau perforasi pada bagian-bagian traktus gastrointestinal lainnya, terutama bagian katup ileosaikal, ya. Oleh karena itu sebelum dia mencapai gaster sebaiknya harus dilakukan ekstraksi. Kemudian yang urgent yang harus dilakukan dalam 24 jam adalah objek esofagus yang tidak tajam, ya, dia tumpul, ya. Kemudian impaksi makanan yang tanpa disertai dengan obstruksi komplit, kemudian objek yang lebih dari 6 cm dalam gaster ataukah yang berada di atas duodenum, kemudian benda asing magnet yang masih bisa dijangkau oleh endoskopik. Yang non-urgent ini adalah koin. Jadi koin itu bisa sebenarnya diharapkan bisa keluar, ya, bisa keluar dalam 24 jam, ya. Bisa keluar dalam 24 jam. Jadi ini semua bisa ditunda. Kemudian objek dalam gaster yang ukurannya lebih 2,5 cm, kemudian disbatrei atau baterai yang biasa yang dalam ini kalau dia sudah turun ke dalam gaster, ini bisa diobservasi sampai 44 jam bila tidak terdapat asimptomatik. Tetapi bila sudah lewat dari 48 jam, itu harus segera dikeluarkan. Nah, ini adalah perangkat esofagoskop, ya, perangkat esofagoskop yang biasa kita gunakan untuk ekstraksi. Bisa digunakan yang fleksibel, bisa digunakan yang rigid, ya, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, ya. Ini adalah bentuk-bentuk daripada forceps yang digunakan pada esophagus yang fleksibel, ya. Ya, kalau yang kita lihat yang fleksibel ini forcepsnya ini lebih bervariasi, ya, dibandingkan dengan esophagus yang distal. Nah, persiapan operasi harus dilakukan secara optimal, ya, dan bila gagal dilakukan ekstraksi pada benda asing, ini bisa diulang dalam 2 kali 24 jam. Pemberian ekstraksi yang dilakukan dengan pemberian anestesi umum ini sebenarnya lebih bagus oleh karena bisa mencegah aspirasi yang masuk ke dalam bronkus, ya, itu. Nah, esofagoskopi, ya, perlu dilakukan pada setiap kecurigaan benda asing, ya, walaupun tidak didapatkan tanda khusus pada pemeriksaan fisik dan radiologi. Nah, bagaimana penanganan pos ekstraksi? Yang pertama adalah pemasangan pipa nasogastrik. Ya, ini harus kita lakukan oleh karena setiap tindakan ekstraksi itu biasanya ada kesulitan sendiri sehingga bisa menimbulkan laserasi atau lecet pada mukosa esofagus. Jadi bisa dilakukan pemasangan pipa nasogastrik yang dipertahankan sekitar 5-7 hari dan tergantung daripada kondisi klinis ini bisa segera dicabut. Kemudian pemantauan tanda-tanda vital, tensi nazis pernapasan, dan tanda-tanda adanya perforasi.
kemudian pemberian medikamentos, biasanya antibiotik, kemudian antiinflamasi diberikan, kemudian biasa juga diberikan proton pump inhibitor untuk mencegah asam yang naik. Nah, bila ada kecurigaan terjadinya perforasi, itu bisa kita lakukan evaluasi kembali dengan melakukan esofagoskopi transnasal ya setelah ekstraksi, atau menggunakan CT scan bila muncul komplikasi akibat perforasi. Nah, kapan kita merujuk pasien-pasien benda asing ini ke bagian digestif, yaitu apabila benda asing itu tidak bisa dikeluarkan secara endoskopik, kemudian kecurigaan timbulnya perforasi esofagus yang membutuhkan penutupan perforasi. Nah, komplikasi yang sering pertama adalah dehidrasi akibat obstruksi, terutama obstruksi total yang oleh benda asing itu, sehingga pada kasus-kasus begini harus ya mengembalikan keadaan umum yang baik pada pasien. Kemudian bisa terjadi perlukaan pada mukosa esofagus dari derajat ringan sampai berat, mulai dari abrasi, laserasi, perforasi. Bisa terjadi luka bakar, ya, terutama disebabkan oleh benda asing, baterai jam, dan struktur akibat lanjut. Jadi komplikasi ini bisa terjadi ya akibat dari tindakan esofagoskopi tersebut, atau bisa juga disebabkan oleh benda asing tersebut. Ya. Sebagai take home message barangkali terakhir, bahwa diagnosis keberadaan benda asing pada esofagus harus ditegakkan dengan tepat, baik melalui anamnesis yang cermat, disertai pemeriksaan fisik dan penunjang yang ada, agar mortalitas dan morbiditas akibat benda asing pada esofagus itu tidak meningkat. Oleh karena itu, saya sarankan untuk adik-adik atau teman sejawat dokter umum yang tugas di daerah-daerah di mana bukan menjadi pusat rujukan untuk benda asing, supaya bisa mengenal lebih baik lagi keberadaan benda asing, dan bisa memilah-milah benda asing yang mana yang urgent, yang emergency, yang harus segera dilakukan rujukan agar penanganan bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.